Stefano Pioli ditunjuk sebagai pelatih AC Milan sejak Oktober 2019 silam. Sejak saat itu, pelan tapi pasti pelatih 55 tahun ini membenahi performa Rossoneri menuju ke arah yang lebih baik. Pada musim 2020-2021, Milan mulai dipandang sebagai calon peraih Scudetto Serie A. Pasalnya, sejak awal musim, Milan masih duduk nyaman di puncak klasmen dan baru menelan 1 kekalahan. Sukses Stefano Pioli tentu saja tak lepas dari kecermatan mengatur bursa transfer. Pioli membawa masuk pemain yang tepat untuk bisa menambah kekuatan Milan, walau tak semuanya punya nama besar. Pioli juga melepas pemain yang tak lagi terpakai dalam skema yang dia mainkan. Sejauh ini, dari 3 bursa transfer yang dilalui Pioli bersama Milan, ada 13 pemain yang sudah dilepas. Lantas apa kabar para mantan pemain AC Milan yang dilepas pada era Stefano Pioli? Pada video kali ini, kami akan uraikan sajian selengkapnya. Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez harus angkat koper dari San Siro sejak Januari 2020 lalu. Dia tidak masuk dalam skema Stefano Pioli. Milan pun meminjamkan pemain asal Swiss itu ke PSV Eindhoven. Awal musim 2020-2021, Milan melepas Rodriguez ke Torino dengan harga 3 juta euro. Milan mengalami rugi besar karena membelinya dengan harga 18 juta euro dari Wolfsburg pada 2017 lalu. Sejak hengkang dari Milan, Rodriguez kesulitan mendapatkan performa terbaiknya. Mattia Caldara. AC Milan membeli Mattia Caldara dengan harga 35 juta euro dari Juventus pada 2018 lalu. Namun dia gagal memenuhi ekspektasi. Caldara bahkan tidak memainkan 1 laga pun di Serie A bersama Milan. Caldara lantas dipinjamkan ke Atalanta pada Januari 2020 silam. Pemain 26 tahun itu sempat tampil cukup bagus bersama klub lamanya dengan mengemas 18 pertandingan di semua ajang. Namun sejak awal musim 2020-2021, Caldara kembali berkutat dengan cedera, yang memaksanya hanya mampu mengemas 2 pertandingan saja sepanjang musim ini. Fabio Borini. Fabio Borini memberi banyak opsi bagi Milan dengan fleksibilitas yang dia miliki. Dia bisa bermain sebagai penyerang, winger, gelandang, hingga bek sayap. Namun Milan tidak memakai jasa Borini sejak Stefano Pioli datang. Borini kemudian dilepas ke Hellas Verona pada paruh kedua musim 2019-2020. Dan di sana ia mampu bermain secara reguler. Bersama Verona, Borini mengemas 14 pertandingan dengan torehan 3 gol. Musim ini Borini kemudian pindah ke klub asal Turki, Fatih Karagümrük. Di sana, ia sudah memainkan 4 pertandingan dengan membukukan 1 gol dan menyumbang 1 assist. Lucas Biglia. Faktor cedera, usia, dan performa apik Ismail Bennacer membuat Lucas Biglia kehilangan tempat di skuad utama Milan. Lucas Biglia pun akhirnya tidak mendapatkan tawaran kontrak baru di akhir musim lalu. Biglia kini bermain untuk klub asal Turki Fatih Karagümrük. Pemain 34 tahun asal Argentina itu bermain secara reguler. Namun tim yang dibela Biglia bukanlah tim papan atas yang bersaing untuk gelar juara. Biglia menyusul jejak Fabio Borini yang lebih dulu pindah ke Fatih Karagümrük. Diego Laxalt. Diego Laxalt sempat menjadi andalan Milan pada era Gennaro Gattuso. Namun dia tidak lagi mendapatkan tempat di era kepelatihan Stefano Pioli. Musim lalu, pemain asal Uruguay itu hanya dimainkan dalam 4 pertandingan di Serie A. Laxalt kemudian dilepas Milan ke Celtic awal musim 2020-2021 dengan status pinjaman, di mana klub raksasa asal Skotlandia itu memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain. Selama berseragam Celtic, Laxalt telah memainkan 20 pertandingan di seluruh ajang. Ia berkontribusi dengan menyumbang 1 assist. Alen Halilovic. Alen Halilovic harus angkat kaki dari Milan awal musim lalu. Sebab sejak dikontrak pada 2018 lalu, Halilovic tak mampu berada di tim utama. Dia lebih sering dipinjamkan. Pemain yang sempat dijuluki Messi dari Kroasia itu kini bermain di Birmingham City. Walau bermain di klub kasta kedua, faktanya Halilovic tetap sulit menembus tim utama. Dia baru bermain 5 kali sepanjang musim ini. Leo Duarte.
Leo Duarte hampir tidak terpakai di AC Milan musim 2020-2021. Dia kalah bersaing dengan Pierre Kalulu untuk menjadi pelapis Simon Kjaer, Matteo Gabbia, dan Alessio Romagnoli di posisi bek tengah. Duarte kemudian dilepas ke Istanbul Başakşehir dengan status pinjaman. Pemain asal Brasil itu segera menjadi pemain inti di Başakşehir. Sejauh ini dia telah memainkan 2 laga. Pepe Reina bergabung dengan Milan di awal musim 2018-2019. Dia hanya menjadi pelapis bagi Gianluigi Donnarumma. Reina lantas pindah ke Aston Villa dengan status pinjaman pada Januari 2020 lalu. Dan kini Pepe Reina bermain untuk Lazio. Milan melepasnya dengan status free transfer awal musim lalu. Reina menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Lazio musim ini. Krzysztof Piątek. Kedatangan Zlatan Ibrahimovic membuat Milan harus melepas Piątek pada Januari 2020 lalu. Awalnya banyak yang menilai itu adalah keputusan buruk karena usia Ibrahimovic yang tidak lagi muda. Namun faktanya Ibrahimovic justru tampil menggila bersama Milan, sementara Piątek masih berjuang untuk tampil konsisten di Hertha Berlin. Dari total 33 penampilannya untuk Hertha Berlin, Piątek baru mengoleksi 9 gol dan 3 assist. Untuk musim 2020-2021 ini, striker asal Polandia itu sudah memainkan 17 laga dan baru menyumbang 4 gol. Kendati performanya tidak cukup bagus, Piątek kini justru disebut masuk ke dalam daftar target Juventus. Lucas Paqueta kalah bersaing dengan Hakan Çalhanoğlu di posisi playmaker. Milan juga membawa Brahim Diaz dari Real Madrid dengan status pinjaman, yang kemudian memaksa Lucas Paqueta harus angkat kaki dari San Siro. Milan mengantongi 20 juta euro hasil penjualan Lucas Paqueta ke Olympique Lyon. Keputusan yang baik bagi semua pihak, sebab Milan bisa memakai uang penjualannya untuk membeli pemain baru, dan Paqueta bisa bermain secara reguler di Lyon. Paqueta telah memainkan 14 laga di Ligue 1 dengan 1 gol dan 1 assist. Giacomo Bonaventura. Sebagai fans Milan, mungkin tidak cukup senang ketika Bonaventura tak mendapatkan tawaran kontrak baru. Bonaventura lantas pindah ke Fiorentina pada awal musim 2020-2021 ini. Bonaventura masih bertaji. Dia menjadi pilihan utama di lini tengah La Viola. Hanya saja performa pemain 31 tahun itu tidak sebaik ketika masih bermain di AC Milan. Fiorentina sendiri juga berada dalam situasi yang sulit pada musim 2020-2021 ini. Andre Silva bermain bagus untuk Eintracht Frankfurt pada musim 2019-2020 lalu. Dia mencetak 12 gol di Bundesliga. Namun Milan tidak tertarik pada jasanya dan memilih melepasnya secara permanen. Ia menjadi bagian pertukaran dari Ante Rebic yang merapat ke Rossoneri. Andre Silva dijual dengan harga 9 juta euro, jauh dari harga belinya pada 2017 lalu yang mencapai 38 juta euro. Namun kini Andre Silva menjadi pemain top di Bundesliga. Sepanjang musim 2020-2021, pemain asal Portugal itu sudah mengemas 12 gol dan 3 assist hanya dari 16 penampilan. Sepanjang musim 2020-2021 ini, striker asal Portugal itu sudah mengemas 12 gol dan 3 assist hanya dari 16 penampilan. Secara total, Silva sudah memainkan 55 pertandingan di semua ajang bersama Frankfurt. Ia berhasil membukukan 29 gol dan menyumbang 10 assist. Suso. Milan melepas Suso ke Sevilla pada bursa transfer Januari 2020 lalu. Saat itu statusnya hanya sebagai pemain pinjaman. Namun pemain 27 tahun itu lantas dibeli secara permanen oleh Sevilla awal musim ini. Suso menjadi pilihan utama di Sevilla pada musim 2020-2021. Suso telah mencetak 3 gol. Paling baru dia mencetak gol indah yang membawa Sevilla menang 2-1 atas Deportivo Alaves. Pemain asal Spanyol itu masih bermain dengan gaya khasnya, menyisir sisi kanan lapangan lalu melakukan cut inside dan melepaskan tendangan kaki kirinya yang akurat.